amat Mas duitnya, nggak ada kembaliannya toh. Mbak, jangan diterima, Mbak. Jangan diterima. Ini pakai uang palsu iya gitu loh. Alah, kurang ajar. Belanjain pakai uang palsu toh. Enggak loh, Bu. Enggak. Mana uangnya? Duduk. Siapa yang denger ya? Jangan macam-macam di daerah sini. Ngerti? Hah? Mau menghadang sepihak mie ya? Hah? Itu temennya itu, Pak. Oh, itu ya? Ambil temennya si seret kalau orang itu, temennya. Di rumah nih kok, lawang cilik kok ditipu kenapa sini? Maaf, Maaf, ingat. Duduk. Biasa ini. Duduk sini. Ditemani Untung, temannya Tulasono alias Ketul datang lagi ke tempat rekreasi Warung Apung di Rawa Jombor, Klaten, Jawa Tengah. Sebelumnya Ketul kesini menemani anaknya rekreasi. Kedatangan kali ini bukan untuk pelesiran. Di sini Ketul dan Untung hendak bertemu dengan seseorang yang akrab dipanggil Nano. Nano si penjual paketan uang palsu. Jalan terus. Ya sama tuh Untung. Saya juga sama kayak kamu. Malah saya lebih terperosok. Coba penghasilan aku cuma Senin Kemis. Sekarang nih yang saya lakukan cuma sebagai tukang parkir, ngatur lalu lintas. Ya kayak Pak Oga gitu, polisi cepek. Iya, Tul. Oh ya, orangnya mana? Ya, tunggu aja. Nanti juga datang dia. Tak lama kemudian tampak sosok lelaki menunggang sepeda ontel. Dialah Nano. Mas Ketul, sorry nih, jadi nunggu lama ya. Ya nggak apa. Gak apa-apa, Mas. Baiklah, langsung saja. Ya. Sesuai kesepakatan, Mas Ketul. Transaksi lancar. Ketul dan Untung beli 30 lembar pecahan uang kertas 100 ribuan. Semuanya uang palsu. Harganya 1 juta rupiah. Uangnya dari kantong si Untung. Jadi, si Ketul hanya perantara. Sebagai perantara, Ketul mendapat bonus 2 lembar uang palsu. Total, Ketul dan Untung mengantongi 32 lembar uang palsu. Selanjutnya, Ketul dan Untung bersiap mengadu untung dengan uang palsu. Ayo, Mas. Siapa sosok Ketul, si perantara pembelian uang palsu? Lelaki 42 tahun warga Kecamatan Manis Rengko, Klaten ini sehari-hari kerja serabutan. Maklum, sekolah dasar pun tak tamat. Seringkali Ketul berada di persimpangan jalan mengatur arus lalu lintas kendaraan. Ketul jadi polisi cepek. Ketika sore tiba, pulanglah Ketul. Di rumah, Suprihatin istrinya menunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walah Mas, kukira siapa? Bentar ya, dibikin kopi dulu. Ini kopinya Mas. Oh iya Mas, nanti jangan lupa ya, datang ke rumahnya Pak Ali Sumono. Dia minta diurut. Tadi istrinya datang ke sini. Iya Bu. Mas tuh inget kok. Kenapa sih Mas? Kok pikirannya berat banget gitu? Ekonomi rumah tangga Ketul ngos-ngosan. Penghasilan lainnya dari panggilan pijat dan urut. Biasanya diupah 40 sampai 50 ribu rupiah. Bila begitu wajar saja Ketul tak mampu beli uang palsu seharga 1 juta rupiah. Dia hanya perantara dan belakangan jadi pengedar
bersama Untung. Jalani aja. Udah Bu, tolong ambilkan botol ya. Saya mau ke rumahnya Pak Lesumono. Lalu inilah Untung, lengkapnya Untung Wahono, usianya 38 tahun. Orang kecamatan Prambanan, Klaten. Ia mekanik mesin pemecah batu di sebuah perusahaan. Gajinya mingguan Rp200.000. Nasib Untung lebih beruntung dari Ketul. Tapi belakangan sejak pandemi corona datang, Untung kelimpungan. Kerjaan seret, pendapatannya terseret-seret. Untung kepepet. Pak, artinya ini ada sedikit cemilan yang aku beli di pasar. Ada masalah di tempat kerja. Ya ada aja lah Bu. Dari situasi inilah akhirnya Untung nekat membeli uang palsu. Menyingkirkan rasa takut sebelumnya, akhirnya ia terima tawaran Ketul untuk membeli dan bermain uang palsu. Untung mengadu peruntungan dengan lembaran uang palsu. Beruntungkah? Tuh, Pada hari yang sudah disepakati, beraksilah Ketul dan Untung. sorry tuh, kelamaan ya. Biasa di rumah tadi ribet. Nggak lama juga kok Tul. Ayo, Bentar, kita ingetin kesepakatan kita lagi. Kalau per satu lembar 100.000, jatah aku 60.000, kamu 22.000. asip lah. Tapi Tul, Tapi apa lagi? yakin kita bisa nggak ya? Kamu yakin bisa? Kok ngomongnya ke situ lagi? Aku rada takut Tul. Ya kalau takut saya juga takut tuh. Ini duit udah kebeli, gimana dong? Ya udahlah. Ketul dan Untung sepakat untuk pembagian hasil penukaran tiap selembar uang palsu pecahan 100.000. Lalu mereka tancap gas. Mulanya Ketul dan Untung keliling wilayah Klaten. Tapi belakangan sampai juga mereka di Sragen. Bu, beli Bu. Iya Pak. Mau beli apa ya Pak? Ini Pak. Duitnya 100.000 nanti ya. Iya. Maaf Pak, ada uang yang lain nggak? Saya belum ada kembalinya. Jika pedagang menolak uang palsu yang disodorkan, Ketul sudah menyiapkan uang asli penggantinya. Semua demi menepis kecurigaan orang. Inilah aksi Ketul dan Untung di Kelurahan Kragilan, Kecamatan Gemolong, Sragen. Pak Apa? tadi aku hampir aja ketipu. Ada bapak-bapak beli rokok pakai uang palsu. Untung aja aku jeli. Dulu aku pernah belajar ciri-ciri uang palsu waktu aktif di koperasi. Terus orangnya mana? Nggak tahu udah pergi belum ya? Tadi sih aku masuk mereka masih ada. Ayo kita lihat. Bu, Pak. Beli Bu. Bentar. Beli apa tuh? Beli rokok yang ini. Iya Bu. Gede amat Mas duitnya, nggak ada kembaliannya toh. Mbak, jangan diterima Mbak. Jangan diterima. Ini pakai uang palsu iya ini dong. Alah, kurang aja. Belanjain pakai uang palsu toh. Enggak loh Bu. Enggak. Mana? Di warung kedua, Ketul tertangkap tangan. Warga segera menahannya. Sampai yang denger ya, jangan macam-macam di daerah sini, ngerti? Hah? Mau menipu hedang sepihak ya? Hah? Ayo, itu temennya itu Pak Oh, itu ya? Ambil temennya si Sani, syarat keluaran itu temennya. Cuma nih kok, lawang cilik kok ditipu kenapa sini? Maaf, gila. Lah maaf. Duduk, Biasa ini nih. duduk sini.
Kebiasaan kamu. Iya, udah berapa enak nih? Wah, tega ya. Warung kecil kamu gitu Ada apa, ya. Bu Lulu? Ini manusia dua ini. Oh, kamu itu di warung Simba ya? Maaf. Penipu. Tega kalian. Udah. Tenang. Semuanya tenang ya, tenang. Di bawah aja, Pak. Udah tenang dulu, tenang. Tenang, semuanya tenang. Hah? Yang terpenting, mereka ini sudah ada di tangan kita. Nah, sekarang saya mau telepon polisi dulu. Iya, Setuju. Sebentar ya. Ya, cepetan. Oh, diem kamu. Udah diam aja di sini. Ya. Warung cilik kok kamu tipu gimana sih ini? Dan macam-macam kamu. Di kampung. Walat sampean. Nipuan musibah. Selamat siang. Bapak-bapak, ada apa ini? Iki loh, Pak. 2 orang ini beli rokok itu pakai uang palsu, Pak. Uang pecahan berapa? 100.000 ini, Pak. Ini uangnya. Anggota, coba tolong cek tasnya. Barangkali aja ada uang palsu di sana. Iya, betul Pak. Periksa ya, Pak. Kosong dan. Mana itu? Mana uangnya? Bisa banget kamu ya. Uangnya di mana? Kemana isi tasnya? Ayo ngomong. Pak polisi. Pak, maaf Pak. Tadi saya melihat Bapak ini buang sesuatu di semak-semak itu, Pak. Dasar ya. Coba cek. Warga yang bisa bantu silakan. Oh iya. Bantu Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Orang ini akan kami bawa ke kantor. Baik, Pak. Saya minta tolong yang bisa bawa motornya ke kantor. Iya, Pak. Silakan. Ayo, ikut. Silakan, Mas. Nama siapa? Betul, Pak. Nah, di sini ada barang bukti 32 uang kertas bernilai Rp100.000. Yang jadi pertanyaan, kalian dapat dari mana? Kami dapat dari seseorang yang mengaku bernama Nano, Pak. Nano. Jadi dia yang menjual paket uang palsu. Di antara kalian, siapa yang memberi dan berapa harganya? Untuk yang beli, Pak. Nomor register saya kalau di uang palsu. Kalau saya sudah beli, Pak, karena saya nggak punya uang, Pak. Jadi kamu betul yang pertama kali mengenal Nano di mana? Pertama kali saya ketemu Nano di tempat wisata Rawa Jombor, Pak. Dia menawarkan saya uang palsu, tapi saya menolak ya, Pak, karena saya takut. Pertemuan berikutnya saya mengiyakan, Pak, karena saya sudah komitmen sama dia, karena untung mau beli, Pak. Apa ciri yang melekat pada saudara Nano? Nano selalu bawa sepeda ontel, Pak. Kamu untung. Kenapa kamu nekat membeli paket uang palsu? Saya kepepet, Pak. Karena perusahaan tempat saya bekerja kritis mau tutup, Pak. Akibat dari pandemi corona ini, karyawan goyah, Pak. Kamu itu nggak punya pikiran. Kalau uang palsu itu merugikan orang lain. Dan mereka, pemilik warung yang kamu kunjungi, penjual rokok itu. Tapi kamu gagal kan? Iya, Pak. Saya ngaku salah. Ya sudah. Ketul dan untung cukup. Tugas kami sekarang adalah membongkar rantai peredaran uang palsu. Dan kami akan segera mencari keberadaan Nano dan di mana dia berada. Kalian berdua bawa dia. Siap, Baik. Tidak. Ya. Peredaran uang palsu ini sungguh
merugikan dan meresahkan masyarakat. Mereka resah mendengarnya dan mereka rugi menjadi korbannya. Beruntunglah ibu-ibu pemilik warung tadi lolos dari kerugian. Kalau tidak, bisa berbahaya. Para pemain dan pengedar uang palsu tambah merajalela, Pak. Korbannya ibu-ibu pedagang kecil. Seperti Bulu, dia itu pintar bisa mendeteksi lembaran uang palsu. Jadi dia bisa membedakan mana yang asli dan yang palsu. Ya, benar. Rata-rata masyarakat kita belum tahu tentang ciri-ciri uang palsu. Ibu Lulu pengecualiannya. Jadi yang terpenting bagi kita sekarang adalah mencari keberadaan Nano. Siapa Nano dan di mana dia berada? Siap, sudah. Baru-baru ini aparat Polres Sragen, Jawa Tengah membekuk 2 pelaku pengedar uang palsu, yakni Tuasono. Tugas polisi berikutnya memburu Nano sebagai penjual uang palsu. Di mana Nano? Warga di Ruko Warung Kulit, Kelurahan Keradilan, Kecamatan Kumolong, Kabupaten Sragen. Mulanya mereka hendak membelanjakan uang pecahan kertas Rp100.000 di sebuah warung lontong di daerah setempat. Sebelum kepergok warga, 2 pelaku sempat membuang barang bukti puluhan lembar pecahan uang kertas 100 ribuan palsu yang tak jauh dari lokasi warung kelontong. Palsu. Saya dulu kan kerja di koperasi, Mas. Di koperasi simpan pinjam. Jadi kan saya sudah biasa pegang uang gitu. Oke. Iya, tahu. Sudah tahu. Iya, mana asli yang mana palsu. Kini polisi berhasil menyita barang bukti 32 lembar pecahan uang kertas 100 ribuan palsu dari tangan pelaku. Selanjutnya untuk pengembangan kasus ini, polisi masih menyelidiki rantai peredaran uang palsu. Kedua pelaku mengaku membeli puluhan lembar uang kertas palsu dari tangan seorang berinisial S yang akrab dipanggil Nano. Kita sudah DPO kan, kita cari, itu rumahnya Klaten juga ternyata. Itu rumahnya Klaten, kita lidik ke sana, ternyata dia sudah tidak di rumah. Selanjutnya, kedua pelaku mengaku transaksi pembelian uang palsu dari penjual bernama Nano seharga Rp1 juta. Dari harga pembelian itu, pelaku mendapatkan 30 lembar uang kertas 100 ribuan palsu plus 2 lembar uang kertas yang sama sebagai bonus. Lokasi transaksi pembelian terjadi di tempat wisata Rawa Jopol, Klaten. Demikian laporan tim liputan berita Kriminal Malam. Betul. Untung. Kalian kok jadi orang penakut banget. Bodoh. Kalian nggak bisa baca situasi apa? Masa kayak ngono aja bisa ketangkep sama penjaga warung lagi? Otak kalian di mana toh? Kalau kalian ketangkep, pasti nanti ujung-ujungnya aku juga ketangkep. Tapi nggak mungkin. Suratno nggak mungkin ketangkep. Kenalin Niki, Suratno alias Nano. Nasib. Ternyata aku gak seberuntung nama aku. Inilah hukuman yang harus aku terima. Pertama, uang 1 juta yang aku pakai buat beli uang palsu adalah uang pinjaman. Istri aku yang suruh aku cari pinjaman. Yang kedua, baru mau ngedarin uang palsu, baru sekali beraksi, udah ketangkep warga. Tuh, jadi itu uang pinjaman? Istri kamu yang nyari gitu? Ya iyalah Tul, kalau nggak uang dari mana? Aku bilang sama istri aku butuh uang buat cari pekerjaan baru. Itu alasan palsuku pada istriku untuk membeli uang palsu. Palsu dan akhirnya jadi begini. Dia memilih daerah-daerah tertentu yang dilihatnya masih bisa. Dalam artian dia ngelihat, oh ini daerah pinggiran, oh ini orang yang mungkin tingkat pendidikannya minim untuk mengidentifikasi uang palsu. Makanya itu sasaran-sasarannya seperti itu. Jadi kami mendapat informasi dari Polres Sragen
khususnya dari Polsek Gemolong ya. Itu ada kasus temuan uang palsu gitu. Jadi sebagaimana prosedurnya, kalau ada uang palsu tentu melibatkan Bank Indonesia gitu, karena selaku instansi yang mengeluarkan uang rupiah gitu. Jadi kaitan untuk menentukan bahwa oh ini upal atau bukan, itu tentu di Bank Indonesia. Yang bersangkutan melanggar pasal 36 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman pidana penjara 15 tahun penjara maksimal atau denda maksimal 15 miliar. Ya pokoknya dia cuma bilang kamu beli rokok apa beli apa, yang penting kamu dapat untung begitu. Kata si Nano tadi. Kalau kamu beli rokok kan, rokok bisa kamu jual lagi. Paling tidak 15.000 katanya gitu, satu bungkus sembarang rokok katanya gitu. Terus gitu saya ngasih uang 1 juta ke Pak Tulasono itu. Padahal itu uang dari istri saya minjem, Mas. Tapi istri saya kan nggak tahu kalau sebenarnya uang yang istri cari pinjaman itu buat beli uang palsu, itu kan istri nggak tahu sebenarnya. Saya sangat menyesal. Saya minta maaf sama keluarga, orang tua, terutama sama ibu, sama istri saya, dan sama anak saya, Mas. Udah itu aja. Karena saya belum bisa istilahnya membahagiakan dia.